Ya, kita tahu kemarin kita belum berhasil menang dan kita kalah 3-0. Tentu banyak evaluasi dari tim coaches mulai dari meeting pagi tadi dan kita melakukan banyak evaluasi. Dan sekarang di sore ini, H-1 menjelang leg kedua, kita akan melakukan evaluasi dan bagaimana taktikal untuk bermain di leg kedua melawan Mali besok. Apa yang menurut Kadek yang main kemarin apa masih kurang di finishing atau dia? Ya, di main kemarin pasti banyak kekurangan ya karena kita belum berhasil menang. Mulai dari komunikasi, mulai dari jarak antar pemain juga mungkin masih agak terlalu jauh dan tentu finishing juga yang menjadi masalah bagi kita dan tentu di latihan sore ini kita akan memperbaikinya. Kadek untuk antisipasi servis dan bola-bola atas ya pagi tadi kita sudah melihat videonya juga dan pasti kita akan evaluasi di mana siapa yang akan melakukan man marking terhadap pemain yang lebih tinggi dan di mana zone yang harus kita waspadai untuk mengantisipasi bola mati tersebut. Kalau Kadek lihat kelebihan utama Mali itu apa sih? Kelebihan utama Mali itu di sektor kecepatan dan kolektivitas di pemain karena saya lihat juga sangat efektif juga. Mulai dari mungkin saya lihat 7 shoot dan dia berhasil mencetak gol 3 dan itu sangat baik menurut saya dan itu tentu menjadi waspadailah dari kita. Menjadi banyak lawan yang pernah dihadapi Kadek, pemain Mali termasuk yang paling cepat atau gimana pesannya? Ya, termasuk yang paling cepat, salah satu yang terpaling cepat Mali. Dek, ban kapten udah pindah ke tangan Ivar Jenner, tanggapannya dong? Ya, kalau dari saya siapa saja yang diberikan kepercayaan oleh pelatih kita bakal support 100% dan siapapun mau Ivar mau yang lain dan kita tahu juga Ivar adalah pemain dari first team juga dan kita harus menghormati juga Ivar dan saya sangat support dan kita hanya memikirkan untuk yang terbaik untuk Indonesia dan semoga bisa berprestasi, itu aja sih. Kepemimpinan Ivar sebagai kapten di ruang ganti bagaimana ke pemain? Sangat baik ya, karena kita tahu juga pengalaman dari Ivar sangat banyak juga di mana sudah sering bermain dengan first team juga dan saya sangat banyak belajarlah dari Ivar di mana kita bisa selalu mendengarkan Ivar untuk bagaimana cara dia memimpin rekan-rekan. Kalau ada lihat persaingan untuk masuk squad SEA Games itu seperti apa sih? Ya, yang sudah sempat saya bilang juga di preskon kemarin, kualitas pemain di sini kurang lebih sama ya, di mana persaingan akan sangat ketat lah, di mana kita harus bersaing untuk masuk ke skuad final SEA Games. Tentu menjadi tantangan bagi saya sendiri dan bagi teman-teman untuk bisa masuk ke skuad final SEA Games lah. Dek, beberapa kali Coach Indra bilang butuh Marcelino di tengah. Kalau menurut Kadek seperti apa harus Marcelino di tim ini? Pasti sangat penting juga ya, karena memang kita terkadang ada problem di final third dan kita butuh maksudnya
pemain seperti Marcelino juga sangat baik. Kita tahu kualitas Marcelino sangat baik dan tentu kalau dia datang juga bisa membantu banyak untuk tim ini. Berangkat dari klubnya itu di akhir November ya, di akhir November ini. Jadi kalau kita berangkat dari sini tanggal 27, mungkin kita akan bisa ketemu di Thailand bersama-sama. Hanya Marcelino aja Pak atau Andre? Yang Andre sampai dengan saat sekarang ini, kalau Andre sendiri sudah menyampaikan ke saya bisa, tapi kita diminta untuk berbicara dengan dirteknya dan saya juga aktif bicara, menyampaikan. Sektim juga tak suruh ngejar-ngejar terus ke klubnya agar supaya dirteknya mengizinkan Andrian bergabung di akhir November ini atau awal Desember. Kalau nah ini yang kami tunggu sebenarnya tim ya. Tim prinsipnya kalau tim ini sebenarnya jika kondisi cederanya membaik dan bisa, kami berharap waktunya masih ada dan kemarin kalau tim intens bicara dengan Sektim itu dia bisa datang, klubnya juga insya Allah juga akan memberikan izin. Yang pasti menunggu bagaimana supaya cederanya itu betul-betul pulih. Jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi untuk bisa berangkat. Kalau Ivar sendiri Pak udah dapat izin Pak? Sudah, semuanya yang ada sekarang ini kami komunikasi dengan klub masing-masing insya Allah memenuhi hal yang sangat positif. Karena memang dari awal sudah kita bicarakan. Pak, berarti Marcelino udah fix masuk SEA Games ya Pak? Iya. Meskipun dia belum datang di pemusatan latihan. Iya, sudah. Kan memang namanya sudah ada. Kalau kondisi Ivar sendiri Pak? Bagus. Sudah bagus. Pak, rencananya timnas ini berangkat ke Thailand kapan? Tanggal 27 rencananya. 27 ini ya, November ini ya. Kalaupun misalkan mundur ya mundur sehari lah paling ya. Seperti itu. Ada lagi? Update lain mungkin Pak, apa yang baru? Apa ya? Ada lah nanti insya Allah Pak Ketua Umum yang akan menyampaikan hal-hal baru berkaitan dengan soal perkembangan pelatih timnas ya. Artinya udah menemui titik terang Pak? Strategi kan sudah disampaikan 5, itulah yang sedang kami dalami. Tadi juga saya bicara sama Alex barusan diskusi berkaitan dengan itu dan kelima-limanya tentu nanti akan sekarang ini sudah selesai sebenarnya, tinggal proses pendalamannya, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya. Kembali lagi dari kelima itu kan pasti akan dipilih satu kan. Nah kembali itu nanti semuanya melalui mekanisme yang benar dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada saya agar supaya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada dan insya Allah itu akan menemui hasil yang sangat baik, positif untuk timnas ke depan. Kapan tersebut akan online atau datang ke tanah air? Sudah, nanti tunggu perkembangannya. Akan disampaikan sendiri oleh Pak Ketua Umum. Ada yang masih terikat kontrak nggak sih Pak dari 5 itu Pak? Nah, saya tidak bahas soal terlalu panjang. Tunggu perkembangannya ya. Pak, tapi mekanismenya sama kayak waktu penunjukan Sintayong nggak sih Pak? Dia 5 pelatih ini harus paparan dulu di depan Exco. Mekanismenya sudah ada dan saya tidak perlu sampaikan. Jadi intinya nanti akan di-announce langsung oleh Ketua Umum. PSSI akan announce langsung kaitannya dengan soal ini, proses ini. Yang penting tugas saya bersama dengan Alex sudah final, tinggal kita menindaklanjuti selanjutnya. Berarti nanti pengumuman itu hanya pengumuman untuk 5 kandidat atau sudah fix pilih satu gitu Pak? Ya, tunggu perkembangan selanjutnya. Pak, berarti Desember udah ada pelatih baru Pak? Ya tunggu prosesnya inilah ya. Cukup ya? Pak, dari 5 itu Eropa berapa? Sudah jangan terlalu dikerucut-kerucutkan. Nanti tunggu episode selanjutnya. Asia Pak. Asia Pak, Eropa Pak. Udah nggak saya jawab. Cukup. Yang lagi rame roadmap beredar di media sosial itu bicara Bang Evan 3 halaman doang. Coba tanyakan, saya belum bisa menjawab dengan itu dan saya tidak akan komen ya. Karena sumbernya dari mana saya juga belum tahu loh ini. Ya kan, sumbernya dari mana? Tanyakan sumbernya pertama dari mana? Saya juga belum tahu kok, karena memang belum dikasih tahu. Ya. Cukup. Ya itu
satu Tom Hay, terus mungkin juga akan saya karena saya tanggal 18 kalau tidak salah besok kalau nggak salah sidangnya, kalau nggak salah ya, kita akan tunggu hasilnya, tetapi bahwa kaitannya dengan soal sanksi dari Komdis itu sudah mengikat dan final, sudah tidak bisa kita harus melakukan banding dan lain sebagainya, karena kami sudah komunikasikan, tim dari kami dari PSSI sudah menanyakan tentang sanksi itu, ya sudah kita jalani saja, ya mau bagaimana lagi, namanya juga sesuatu hal yang memang wajib untuk kita protes, saya kira itu. Pak, Rido dapat, kalau misalkan dapat tugas dari PSSI bakal ada bonusnya enggak? Saya tidak bisa jawab, itulah bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tanggapannya Pak? Bukan kapasitas saya untuk menjawap itu. Pak, soal ini aja Pak, Timnas U17 sudah cukup. Hasil evaluasinya gimana? Sudah cukup, ya. Sudah cukup. Ya. Setelah lawan Mali ini, dua pemain-pemain ini pulang kembali ke klub apa gimana? Pemain-pemain yang sudah berkirim surat ke kami, ke BTN, itu ada beberapa. Walaupun surat resminya belum, tetapi sudah per telepon. Artinya seperti Borneo kirim, terus kalau nggak salah PSIM juga belum, saya belum dapat. PSM ya, terus Persija kalau nggak salah ya, saya lupa. Ada beberapa yang ini. Prinsipnya kami sudah sepakat dari awal, ketika memang pemain ini dimainkan bukan sebagai penghangat bangku cadangan, akan kita lepas supaya bisa mendapatkan menit bermain lebih lagi. Tetapi kalau di klubnya hanya sebagai penghangat bangku cadangan, lebih baik di sini untuk menyatukan chemistry lagi, dan Coach Indra sudah menyiapkan beberapa hal yang memang harus banyak dipelajari oleh pemain-pemain. Termasuk saya sampaikan IFAR juga klubnya minta agar supaya kembali, dan yang lain akan kita lepas karena memang sudah berkirim surat resmi akan bermain, ya kita lepas. Nanti kembali lagi sesuai dengan jadwal, rata-rata akan datang bersamaan di sana di akhir November ini. Oke, cukup ya.